dengan tuduhan dia adanya di abad ketiga. Apa dasar pijakannya mengatakan demikian? Itu yang pertama. Sabar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika dikatakan bahwa Injil Filipus itu bukan catatan daripada murid Yesus, maka muncul pertanyaan berdasarkan apa yang saya urai tadi di dalam Kisah Para Rasul 8 itu. Mana Injil yang diberitakan kemudian oleh Filipus? Kalau Anda mengatakan Injil yang diberitakan oleh Filipus adalah kabar gembira, itu yang saya tahu, itu yang saya ingin tanya. Kabar gembira seperti apa yang Filipus beritakan? Oke. Silakan. Oke. Pertama, yang jawab tentang Filipus, Injil Filipus itu menurut penelitian. Ya. Jadi aku rasa hanya sesederhana itu, Bang. Bukan, ya karena itu cuman penolakan berdasarkan penyelidikan gitu, penelitian gitu. Penelitian itu tentang Injil Filipus ini sebagai Injil apokrif ini, bahkan dideteksi pun Injil apokrif ini ditulis paling awal pun sejak abad ketiga. Oleh karena itu tidak mungkin masuk itu. Kedua, tentang catatan-catatan Bapak Gereja, tidak sedikit pun menyebutkan tentang Filipus menuliskan sesuatu. Oke, tentang pewartaan yang saya katakan tadi, yang kedua tadi, pewartaan apa tadi yang pertanyaan kedua? Ya, yang kedua, ketika dikatakan Filipus, dengan mana Injil yang diberitakan oleh Filipus itu? Oke, mana Injil yang diberitakan? Filipus memberitakan tentang Yesus adalah Tuhan dari peristiwa wafat kebangkitan. Itu ngarang itu. Itu bukan ngarang, itu mana di mana itu Filipus mengajarkan itu di mana? Yang Anda katakan dikutip di Kisah Para Rasul tadi kan Filipus mulai mengajarkan tentang Injil itu. Yaitu tapi Injil yang mana? Yang diberitakan adalah Injil Yesus setelah bangkit. Bukan. Di mana Filipus mengajarkan itu? Iya, karena sukacita dari kegembiraan pewartaan itu adalah kebangkitan Yesus. Loh, masa berita tentang gurunya ditikam lambungnya itu berita gembira? Gimana sih abang ini? Kebangkitan itu. Kebangkitan gimana? Tapi kan pertama disiksa dulu gurunya, ditampar, diludahi, diseret. Makanya. Masa itu berita gembira? Bukan, berita gembira ini bukan hanya sekedar itu, tetapi inti dari pewartaan tentang kabar gembira ya kebangkitan itu. Tetapi Anda keliru di situ. Saya luruskan sedikit. Kalau Anda mengatakan bahwa kabar gembiranya adalah tentang kebangkitan, itu mustahil, itu hal yang mustahil. Itu kebangkitannya Yesus, berita gembira buat gereja, buat Kristen, tapi untuk murid-muridnya kagak, karena itu adalah berita yang tidak benar. Kenapa saya katakan demikian, Bang? Oke. Mau tidak tahu alasannya? Apa itu? Ada dua. Apa? Pertama, ketika berita kebangkitan itu adalah akurat diberitakan oleh Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai Tuhan, maka murid-muridnya tidak akan pernah diceritakan lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Pertama. Pertama. Satu-satu saya jawab dulu. Oke, silakan. Untuk mengkoreksi itu, Yesus tidak pernah mau membuktikan dirinya sebagai apapun. Loh, lalu dari mana Kristen dapat ilmu kalau dia adalah Tuhan? Kalau Yesus sendiri tidak pernah mau membuktikan dirinya adalah Tuhan. Begini, dengar dulu. Ya. Dari pengertian para rasul. Nah, berarti ngarang bebas para rasulnya. Dari peristiwa Nah, katanya tadi nggak ada pembuktian dari Yesus. Begini. Bapak dari peristiwa yang mana? Kronologisnya semasa hidup bersama Yesus itu tidak bisa dilepaskan. Karena apa? Ini sangat mudah sebenarnya mengerti. Bahwa semasa hidup mereka bersama Yesus, mereka belum mengenal secara pasti siapa Yesus. Tetapi melalui peristiwa kebangkitan dan turunnya Roh. Bang Yusuf, begini loh Bang. Kalau di gereja mungkin hal itu bisa Anda uraikan, depan saya kagak. Iya karena Kenapa? Tunggu. Sabar. Bang Yusuf, murid-murid Yesus menyaksikan Yesus itu apa? Ketakutan. Hatinya sedih. Ya, karena mati. Murid-muridnya meminta Yesus meminta mereka berjaga-jaga supaya tidak ada yang datang untuk merusak Yesus. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Ini mantap.
Iya, ini yang kemudian Yesus pertontonkan kepada murid-muridnya. Sehingga pernyataan terbalik yang dibangun oleh gereja, Yesus bangkit dari kematian, itu sama sekali nggak pernah diajarkan. Tadi saya katakan bahwa kalau kebangkitan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat seperti yang diimani gereja hari ini, murid-murid Yesus, bahkan Bang Suma ketika hidup pada masa itu, Bang Suma orang pertama di depannya akan menghadapi semua tentara-tentara Romawi. Kenapa? Di belakang saya adalah Tuhan yang akan bangkit. Tunggu Bang Yusuf, sabar. Saya belum klimaks, sabar. Jadi gini, ketika kemudian Anda mengatakan tentang kebangkitan, satu, murid-muridnya lari meninggalkan Yesus. Kedua, Bang Yusuf, secara logika nih, akal sehat, lepaskan atribut Katolik Anda dulu. Ketika kemudian kebangkitan itu adalah satu yang absolut terjadi, maka sudah pasti murid-muridnya tidak meninggalkan Yesus. Dan kalaupun meninggalkan Yesus, murid-muridnya setelah damai, setelah penangkapan dan pemakaman, pasti murid-murid akan datang untuk menyaksikan detik-detik kebangkitan Sang Guru. Tapi tak satu pun manusia. Maria Magdalena kagak ada, Yusuf Arimatea kagak ada, Nikodemus yang membawa mayatnya Yesus, jasadnya turun dari salib pun kagak ada, Maria sang ibu yang melahirkan dia pun kagak ada. Kemana orang-orang terdekatnya untuk menyaksikan anaknya bangkit, gurunya bangkit, Tuhannya bangkit? Kemana mereka? Kok ini hiruk-pikuknya, euforianya muncul di gereja kemudian? Itu satu, Bang. Satu, sabar. Kedua, ketika tidak ada yang menunggu Yesus bangkit, kalau dia mengajarkan dia akan bangkit, begitu Yesus bangkit, kok ternyata nggak ada murid saya yang menunggu saya bangkit, kecewa toh dia? Kecewa kan? Pasti kecewa. Nah, Yesus kemudian berjalan menemukan murid-muridnya. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka ketika terjadi kejar-kejaran sehingga mereka meninggalkan Yesus sesuai dengan apa yang di Markus 14 nomor 50 atau 51. Shalom alaikum, damai sejahtera untuk kalian, Islam untuk kalian semua. Apa kata murid? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Bang? Apa yang terjadi? Murid-muridnya kaget karena mengira melihat hantu. Ini penghinaan ini. Aku sebagai guru mengajarkan kepada kalian aku akan bangkit pada hari ketiga. Tapi ketika kau melihat aku pada hari ketiga, kamu justru melihat aku seperti hantu. Saya yang tidak pernah mengajarkan, atau kalian yang kurang ajar? Jawabannya udah pasti. Yesus tidak pernah mengajarkan kalau dirinya akan bangkit pada hari ketiga. Makanya murid-muridnya tidak ada yang menunggu. Murid-muridnya lari meninggalkan Yesus. Begitu Yesus muncul, karena dia mendengarkan hiruk-pikuknya berita, kabar burung, Yesus sudah mati, Yesus sudah ditangkap. Mereka kecewa, mereka pulang masing-masing ke rumah. Begitu 3 hari kemudian, muncul orang yang diberitakan mati. Wajar enggak kalau muridnya ketakutan melihat hantu? Wajar. Jadi Yesus kemudian mengatakan, ada apa dengan kalian? Aku ini Yesus, gurumu. Lihat kakiku, lihat tanganku, akulah ini. Kalau enggak percaya, ada enggak di antara kalian punya makanan? Dikasih ikan goreng. Kalau logika sehat kita, Bang Yusuf, lepaskan atribut Katoliknya, saya juga lepaskan atribut keislaman saya sementara ini. Ketika kita mengolah dari berita ini secara akal sehat, ketika Yesus minta ikan goreng, dia ingin membuktikan dirinya bukan hantu, bukan ingin membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan, bukan. Jadi makan ikan goreng itu untuk membuktikan dirinya manusia, bukan hantu yang bangkit dari kubur, bukan. Oleh karena itu kemudian saya katakan bahwa pemberitaan tentang Yesus dari buku-buku yang Anda katakan sebagai firman Tuhan itu tidak jauh akurat daripada Filipus yang memberitakan bahwa dia dipanggil oleh Yesus, kemudian dia memberitakan Injil Yesus, kemudian ada catatan-catatan yang mengatakan Yesus dan Maria adalah satu pasangan yang dikatakan suami istri. Oke, silakan kembali gunakan atribut Katoliknya. Mangga. Oke. Sebenarnya dari sekian banyak argumentasi Bang Sumen sebenarnya gampang untuk menanggapi. Ya, tapi kalau cuma sekedar menanggapi, apa gunanya, Bang? Iya. Kasih data lah. Oke, begini. Bahkan itu menurut Bang Suma yang sudah sekarang ini, maksudnya setelah peristiwa itu. Tetapi bagaimana kalau kita masuk dalam peristiwa ketika kita yang hadir di situ? Oke. Saya ikutin. Oke, begini. Kenyataan saya ikutin, makanya, Bang. begini ya begini. Oke.
Karena keaslian cerita inilah kekristenan berdiri dengan teguh. Nah, Oke? memang Karena tidak direkayasa. Karena betul memang karena Kristen itu bukan sederhana kok itu. Apa yang saya katakan tadi, bahkan semasa hidup bersama Yesus, mereka belum mengenal secara pasti. Hanya melalui peristiwa-peristiwa itu, kematian, kebangkitan, dan turunnya Roh Kudus, mereka mengenal. Sehingga kalau kita melihat apa yang menjadi pewartaan ini sebenarnya semangat yang mewartakan yang macam kilas balik begitu. Bisa dikatakan seperti itu. Karena apa? Karena mereka dengan keyakinan penuh mereka bahkan merelakan nyawanya. Nah tuh cerita yang kayak begini tuh dibangun di gereja tuh, Bang. Bukan di gereja, memang betul kok. Petrus mati di Roma, disalib terbalik. Andreas bagaimana? Itu menggenapi Ulangan 18 nomor 20, bukan itu, Bang. Tetapi siapa yang memberitakan mengatasnamakan firman Tuhan tapi bukan firman Tuhan, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban. Dia akan mati. Karena gini, dengar dulu. Ketika Anda hanya berpikir bahwa satu sisi melihat cerita-cerita Yesus dari versi kita sekarang, ya semuanya akan jadi. Tetapi bagaimana cerita yang aslinya ini? Bahkan kekristenan, saya sudah katakan lagi, dengan keaslian ini maka kekristenan teguh, tidak akan tergoyahkan. Ya karena hanya didasari imani saja, kan jelas itu. Bukan itu. Karena sekarang mari kita olah data, Bang. Kalau Pak Yusuf mau kita buktikan bahwa itu hanya iman, bisa nggak? Data apa? Oke, baik. Nah sekarang begini, ketika diterangkan oleh Markus, lagi-lagi yang bukan pengikut Yesus tapi hasil dari penyelidikannya dia, diceritakan di dalam data nomor 50. Data 50 itu apa? Markus 14 nomor 50 maksudnya, Bang. Iya. Kita kan anak milenial. Jadi gini, lalu semua murid Yesus meninggalkan Yesus. Murid melarikan diri. Oke? Ketika dikatakan semua murid melarikan diri, masih ada nggak murid di situ, Bang? Ya karena mau melarikan diri kan semua keluar. Oke. Itu saya jahit mulutnya Bang Yusuf supaya nggak lari dari itu ya. Semua murid meninggalkan Yesus. Nah, di data nomor 51 di Markus 14 ada seorang pemuda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kainan untuk menutup badannya, mengikuti orang yang ditangkap yang dikira Yesus. Lalu kemudian mereka para prajurit hendak menangkap dia. Lalu seorang pemuda ini melepaskan kain lenan yang ada pada dirinya, lalu lari telanjang. Tadi Abang mengatakan bahwa yang murid-murid Yesus semuanya meninggalkan Yesus. Pertanyaan saya, siapa anak muda yang berjalan di belakang daripada orang yang dianggap Yesus ini? Ya, ini apa ceritanya mereka yang meneliti coba untuk menyusun atau merekonstruksikan kembali bahwa yang lari ini ada kemungkinan Markus. Dari mana? Iya, ini di mana ceritanya? Bukan, karena dikumpul dari beberapa mereka ahli ini. Biasanya ada cara mereka untuk mendekati itu, bahwa dari penceritaan siapakah Markus ini, yang dikatakan juga kan ada juga di Kisah Para Rasul cerita tentang ini semua cerita direkonstruksi kembali. Dan dilihat ada kemungkinan yang ini adalah Markus. Nah, ya, kalau ini adalah Markus, Bang, kalau ini penelitian ya, kalau ini adalah Markus, Bang, maka dikatakan begini, ini kan Markus 14, maka dia akan mengatakan, lalu aku Markus yang ada pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badan saya, mengikuti Yesus. Tapi kan narasinya nggak begitu, Bang. Coba juga kita lihat gaya-gaya bahasa pada abad-abad itu. Loh, kok jadinya kayak larinya ke sana, Bang? Saya punya bukti akurat bahwa yang lari ini telanjang itu adalah Yesus itu sendiri. Saya punya bukti akurat. Kenapa tertawa, Bang? Saya punya data akurat, aku bilang. Kalau akurat itu janganlah, kan
Mau saya kasih datanya? Dihargai sebagai ini, kau bilang akurat. Mau saya kasih datanya? Tutup mata 1000% palsu. Mau saya kasih datanya, Bang? Mau, silakan. Oke. Yang lain tahan napas. Saya Iya. perbaiki dulu, saya punya celana miring tadi soalnya. Oke ya, Bang Yusuf ya. Oke, atur napas, tarik napas pelan-pelan. Di sini diceritakan, Anda mengakui bahwa semua murid Yesus melarikan diri. Lalu kemudian di belakang Yesus, maksud saya di belakang orang yang diserupakan Yesus, ya, orang yang diserupakan Yesus, orang yang dianggap Yesus ini, ada seorang pemuda memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya mengikuti oknum yang ditangkap ini. Mereka hendak menangkapnya. Lalu orang itu, pemuda itu melepaskan kainnya dan lari telanjang. Coba kita cek di dalam Yohanes 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Yesus kemudian mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya di pinggangnya. Jadi siapa yang menggunakan kain lenan, Bang? Oke, gampang begini. Untuk itu kenapa saya bilang 1000% saya bisa pastikan itu palsu. Pertama, kisah di Yohanes itu kisah perjamuan terakhir. Betul, Tentang betul. nanti, iya, Memang saya ada tanpa kaitannya membuka perjamuan ini. terakhir, betul. Bukan ini saya bilang, saya tanpa membuka pun saya lihat dari strukturnya ini sudah jelas. Karena kemanapun ketika disusunkan ini, itu yang cerita tentang itu mau tentang pembasuhan kaki di perjamuan terakhir. Ini apa? Saya paham. Sekarang ketika murid-murid meninggalkan Yesus, siapa pula orang? Siapa sebenarnya yang mau ditangkap ini siapa, Bang? Yesus atau murid Yesus? Jangan berpikir bahwa yang mau kaitan di Yohanes dengan Oh, sabar. Ini begitu namanya orang mencari kebenaran itu begitu, Bang. Sekarang begini, yang mau ditangkap oleh tentara Romawi, Yesus atau murid Yesus? Yesus. Nah, Yesus. Terus kenapa diburu lagi orang itu kalau sudah Yesus yang ditangkap? Kan para muridnya ini kan juga ada bersama mereka ini. Selain murid itu ada murid-murid. Ya, kan yang diperintahkan, yang disidang oleh Pilatus, ya, Herodes, kan Yesus bukan murid. Nah sekarang ketika Yesusnya sudah ditangkap, kalau Yesus sudah ditangkap, kenapa ada lagi orang yang dikejar mau ditangkap? Kenapa? Begini, ketika ada macam penyergapan mau menangkap sesuatu, yang dekat-dekat situ juga kan pasti ini kan keadaan yang normal. Bahwa gimana Anda mengarang cerita kayak begitu, Bang? Ini saya coba memasukkan ini ketika Anda mengatakan bagaimana mungkin kalau yang mau ditangkap Yesus yang lain lari. Diceritakan kan menanggapi itu. Bang, murid-muridnya lari meninggalkan Yesus. Iya. Tapi kok tiba-tiba ada pahlawan yang ikut dari belakang. Iki sopo? Dia menggunakan kain lenan. Yang menggunakan kain lenan pada saat perjamuan kudus sopo? Begini, dari pengertian kain lenan itu. Begini, yang di perjamuan terakhir, kain lenan yang dipakai Yesus ini karena mau menyekat atau mau pembasuhan kaki. Ini yang diajarkan kepada berarti yang menggunakan kain lenan sopo? Ya Yesus, karena mau tetapi habis itu cerdas. Dengar dulu, habis itu kain lenannya dikemanakan di cerita itu kan ada. Habis itu menggunakan memakai jubahnya kembali. Di mana cerita itu? Enggak, kan ada di situ selanjutnya. Di situ mana? Di mana? Di Makassar gitu. Bukan, di cerita itu mana? Cerita yang Bang semua bacakan itu bahwa Yohanes 13 gitu maksudnya. Iya, dia menggunakan karena memang Yohanes ini agak panjang menceritakan tentang perjamuan terakhir dari bab berapa itu, sekitar ada 5 bab yang menceritakan ini. Mulai disebutkan naik punakam manjo. Iya, ini saya mau menjelaskan supaya bisa mengerti kekristenan lebih baik. Boleh kan saya ketawa sekali-sekali kan? Iya betul. Saya betul. Ya, terus. Apalagi? Karena itu penceritaan itu setelah dia menyapa membasuh itu, dia meletakkan, dia menggunakan apa? Sarung. Jubahnya kembali, maksudnya bajunya kembali apa itu? Di nomor berapa itu, Bang? Nomor berapa? Terus itu baca saja itu pasti ada ketemu. Setelah pembasuhan kaki itu kan ada. Bang Yusuf mulai nakal. Enggak, karena membaca barang-barang ini
Ini padahal saya kasih tahu juga Bang Sumaya, saya tidak pernah membaca Alkitab sudah beberapa tahun, tetapi cerita di dalam Alkitab masih terngiang-ngiang. Iya, makanya ku minta itu tertulis di data berapa. Iya, di situ pokoknya baca selanjutnya itu pasti ada. Saya nggak tahu ayatnya berapa, tapi pasti ada. Oke. Nah, sekarang begini. Ketika dikatakan ada sosok pemuda ya yang diceritakan di dalam tulisan Markus ini ingin ditangkap. Sekiranya pemuda ini ditangkap, ini mau diapakan? Ya kita mana tahu, kalau mengandai-andai mana tahu. Lah, ini kan mungkin ditampar kali ya. Bukan Bang, bukan. Ini kan ceritanya yang ingin ditangkap ini kan Yesus, Bang. Yesus, iya. Iya kan? Terus kenapa orang lain juga dikejar? Karena begini, posisi penyergapan itu kan apa ya? Kita jangan mengandaikan bahwa apa ya? Saya atau Anda yang mengandaikan. Ya, karena kita kan di abad 20. Ini pengandaian ini ceritanya sudah disajikan abad pertama. Sehingga kita mau mendekati penceritaan itu ya kita coba masuk ke dalam peristiwa itu. Ketika ada penyergapan begini, apa memang hanya datang satu orang? Contoh kalau Handi mau ditangkap, orang datang langsung situ, yang lain ya yang lain pada tidak. Kenapa gue yang dibawa-bawa? Mengapa Bang Handi yang mau ditangkap? Bukan supaya ada terkejut sedikit kan ini. Oh iya. Ini kan hanya pengandaian. Kita lihat, kalau macam Bang Handi mau ditangkap, mungkin Bang Sul sebelah pun terkejut, kenapa? Kan biasa gitu. Itu sesuatu yang alami dalam keadaan. Jadi apa sebenarnya yang mau? Ini kan biasa ya. Tapi kalau gue ditangkap kan nggak mungkin saya dicium dulu. Kalau yang ditangkap itu muridnya juga, kan nggak mungkin juga dia yang disalib, ya kan? Kenapa? Iya, karena narasi yang dibangun oleh gereja adalah dia harus mati, darahnya harus menjadi penebus untuk Kristen. Berarti ketika pun ditangkap si pemuda yang telanjang berlari ini, itu tak ada gunanya. Artinya bahwa orang-orang yang menangkap oknum yang dikira Yesus itu masih meragukan, ini Yesus atau bukan. Jangan-jangan yang menggunakan kain lenan ini yang Yesus, tangkap yuk, dan orang itu lari. Gimana kalau narasinya seperti itu, Bang? Oke, enggak. Begini, sebenarnya terbalik. Peristiwa itu sudah terjadi. Maksudnya begini, keadaan penyaliban Yesus sudah terjadi. Belum. Bukan. Ini baru disergap ini. Bukan, saya bilang tadi coba mengandaikan ketika Bang Suma mengatakan gereja menarasikan. Saya bilang sebenarnya terbalik. Bukan gereja menarasikan, tetapi dari peristiwa yang sudah ada ini, dari itu ya, rangkaian peristiwa itu, kematian, kebangkitan, ini yang direfleksikan kembali dengan satu yang saya sudah katakan, dengan turunnya Roh Kudus mereka mengerti. Ini yang direfleksikan, dia diwartakan tentang siapakah itu Yesus, sehingga gereja yang menjadi penerusnya ini merefleksikan siapakah ini, sehingga mendekati penelitian melalui tulisan yang ada ini. Bahkan semua secara terbuka bahwa iman Kristen ini bukan menurut apa yang manusia mau mereka tidak, tetapi atas apa yang menjadi kenyataan dan juga apa yang diwartakan itu sebagai dasar. Jadi ini melihat keaslian yang ada, maksudnya keaslian tanpa mengatakan bahwa ini nanti belakangnya Romawi melihat ini apa, ini sebenarnya kami pun bingung ini dengan pemikiran Romawi atau apa yang belakangnya itu tidak begitu. Iya kan, Romawi itu Bang, Romawi itu kan kepercayaannya anak dewa nuzul masuk menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa mereka. Itu sudah dipahami mereka, adanya dewa Horus dan semua itu. Nah kemudian ketika kita melihat dalam data pengajaran Salomo, diterangkan di dalam Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat
dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Salah nggak data ini, Bang? Salomo. Ya betul. Itu kenapa dia cerita kenapa? Kita melihat begini, kitab-kitab yang terdahulu, kita lihat juga apa latar belakang yang ini. Kebiasaan dalam apa mendekati suatu kitab, itu kita lihat juga latar belakangnya, sehingga kita tahu sebenarnya apa yang mau disampaikan. Dengan pengambilan ayat terlepas dari konteks ini yang kadang bingung kita mau mengatakan ini apa sebenarnya. Karena akan jauh sekali pemikirannya tentang apa yang mau disampaikan. Contoh ketika Salomo diambil tentang ini, ya kita lihat dulu keadaan latar belakang di zamannya dengan keadaan-keadaan yang memungkinkan itu, sehingga ada muncul tulisan itu, sehingga kita bisa melihat lebih linear, lebih mengenal sebenarnya Salomo sebenarnya mau menunjukkan ini kepada siapa, kepada apa. Jadi dalam mendekati kitab-kitab ini, ya kita setidaknya mengenal latar belakang penulis. Gini Bang, ini Yesus itu sebelum datang pengabaran yang dituliskan dalam kitab Anda, dia mengajarkan menurut informasi dalam kitab yang Anda pegang hari ini. Dia katakan bahwa tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam perjanjian lama, kan gitu ya. Nah, kalau dikatakan bahwa pengkhianat dipakai oleh Tuhan sebagai ganti orang yang jujur, masa ini gak berlaku terhadap pengkhianat terhadap Yesus? Coba, sementara kalau kita melihat di dalam cerita yang dibangun oleh Matius di bab 4, Iblis mengatakan ada tertulis. Iblis ini kan makhluk gaib, berarti dia tahu tentang firman Tuhan yang tertulis masa lampau. Ada tertulis tentang engkau. Jika engkau betul adalah anak Tuhan, maka buanglah dirimu ke bawah. Kenapa? Karena ada tertulis bahwa terkait dengan anak Tuhan, ketika dia akan kena musibah, Tuhan akan mengirim malaikatnya agar menatang anak tersebut di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Ini untuk membuktikan bahwa Yesus ini anak Tuhan atau bukan, dia dicobai. Oleh karena itulah kemudian di dalam kitab Yakobus 1 nomor 13 diterangkan bahwa jangan engkau berkata bahwa Allah itu dicobai. Sesungguhnya Allah itu tidak bisa dicobai. Yang dicobai itu hanya manusia. Coba Anda lihat di Yakobus itu. Oke, begini, itu juga satu lagi hal. Ketika saya sering mengatakan, Anda tidak mau lihat di Yakobus dulu? Bukan, pendekatan terhadap surat Yakobus ini juga kita lihat cara bagaimana Yakobus mau menasihati apa yang mau disampaikan itu. Berbeda dengan itu, sehingga kalau mau disandingkan dengan Matius, ini apa sebenarnya yang mau disampaikan? Karena oleh karena itu diam dulu Bang, biar saya jelasin. Kalau itu tidak, karena gini, karena penyampaian Injil Matius di lingkungan pewartaannya itu berbeda dengan apa yang menjadi penasihatan atau nasihat-nasihat yang diberikan Yakobus kepada jemaat. Kita lihat ini Yakobus nabi juga Bang, sampai dia punya hadits gitu. Bukan, ini kan mereka. Terus apa ini? Anda bilang nasihat-nasihat. Katanya firman Tuhan. Nasihat, bukan. Begitu makanya saya bilang firman Tuhan di dalam kekristenan itu dilihat seperti apa, enggak seperti yang ada di dalam pengertian kalian. Itu beda. Beda kekristenan melihat kitabnya dengan Anda melihat kitab Anda, beda. Oleh karena saya sering tekankan Bang Yusuf, di sini dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata percobaan ini dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Berarti yang dicobai ini bukan Allah kan? Anak Allah kan Yesus itu, anak Tuhan kan, anak Theos kan menurut konsep gereja, betul? Bukan itu. Penasihatan Yakobus itu mau merujukkan bahwa ketika ada pengertian orang Allah mencobai manusia,
ini yang mau dinasihati. Sebenarnya Allah itu bukan mencobai. Karena dalam perspektif, Iya kan dikatakan bahwa sebab Allah tidak dapat kebaikan. dicobai oleh yang jahat. Nah, benar dah dalam tuh. perspektif Yakobus ini, Allah ini sumber kebaikan. Iya, berarti Yakobus ini tidak salah mengatakan demikian kan? Dia iya dalam Berarti yang dicobai ini, yang dicobai oleh iblis ini di padang gurun ini Allah atau bukan? ini kita bicara konteksnya lagi yang berbeda. Ini Matius, kita lihat dulu latar belakang Matius bagaimana dia memunculkan cerita Loh, tentang yang diuji oleh iblis, Bang. Yang diuji oleh iblis adalah kebenaran hal yang tertulis, bahwa ketika ada manusia yang bergelar anak Theos, maka ujilah dia, jatuhkan dia dari bumbung yang tinggi. Aku akan mengirim malaikatku untuk menyelamatkan dia. Nah, ada tertulis begitu. Terus kemudian ada yang mengaku sebagai anak Theos. Dicobailah dia. Apa yang mau dicobai? Tertulis bahwa malaikat akan menatang di tangannya anak tersebut. Ini yang ingin dibuktikan oleh iblis. Sementara nasihat Yakobus menurut Anda mengatakan sebab Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Berarti yang berlaku terhadap kejadian yang dicatatkan oleh Matius 4 itu bukan Tuhan, tetapi manusia yang ingin dicobai, yaitu Yesus. Oke, ini saya kasih penjelasan sedikit tentang Matius, latar belakang penulisannya atau apa, bagaimana dia memunculkan tentang pencobaan ini. Ini sebenarnya tentang bagaimana nasihat Matius tentang manusia yang akan mudah tergoda dengan kedudukan harta dan itu mulai bikin rujak ini Bang Yusuf. Enggak, ini cerita yang kalau saya salah berarti yang mengajar saya salah. Itu ahli juga. Oh iya Bang, memang betul salah. Betul. Oleh karena itu saya katakan, saya kasih tahu ini seperti itu, bahwa apa yang dimunculkan Matius. Berarti kuncinya salah ya Bang ya. Bukan, maksudnya jika tadi Abang sendiri yang bilang kalau saya salah berarti guru saya salah. Ya udah. Iya betul, karena memang kalau apa yang saya katakan biasanya kan orang melihat kredibilitas saya siapa sih. Jadi karena saya nggak punya kredibilitas. Kayaknya Pak Yusuf kurang makan rujak. Makanya saya bilang kalau saya salah, guru saya salah. Guru saya juga seorang ahli Alkitab. Jadi begini. Kalau salah itu pasti, saya yamin salah. Salah itu. Kalau penceritaan begini, Matius di mengerti. Oh salah, ya salah lah. Masa iya Tuhan dicobai sama setan, gimana sih Abang ini? Pasti. Contoh kalau cerita itu nyata, memangnya betul ke kamu kan sudah tahu bahwa setan itu goib. Bagaimana cerita ini menjadi ini? Iya, setan itu goib, tapi masa Tuhan dicobai sama setan? Itu makanya dikatakan ada sesuatu penyampaian di sebalik cerita itu. Cerita alegori. Ada aja alasannya untuk lari. Terlalu berat kesesatan itu Bang. Bukan kesesatan, karena ini pengajaran. Ya kesesatan lah, kok ada Tuhan dicobai sama setan, gimana sih Abang ini? Penceritaan itu, di balik penceritaan itu, penasihatan itu penting, yaitu bahwa kita manusia ini akan terlalu mudah tergoda oleh kedudukan, harta, dan satu apa lupa itu ada satu. Pokoknya tentang dengan Indomie. Tiga itu, bukan ada tiga pencobaan duniawi. Bahwa kami anak-anak Allah ini harus berhati. Anak-anak Allah lagi. Anak-anak Tuhan lagi mengajar, Tuhannya digodai sama setan. Mana sih Abang Yusuf? Sakit gigi lagi profesor ini nanti. Oke Bang Yusuf, saya kira kita sudah berpanjang lebar Bang Yusuf, mulai dari tadi apa yang kita bahas gitu ya. Ketika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan dari saya minta dimaafkan. Dan ketika ada sesuatu yang membuat Pak Bang Yusuf ini sedikit merasa goyah, tolong didalami lagi. Ini panitia kalau goyang. Ya, begitu juga dengan saya. Ketika ada poin kebenaran yang Bang Yusuf uraikan, pasti itu akan menjadi catatan emas buat saya. Itu Bang. Thank you ya Bang ya.
Ya, terima kasih. Oke, Bang. makasih banyak teman-teman para Ya. guru di sini. Minta maaf kalau saya tiba-tiba masuk ngambil alih dialog. Silakan dilanjut. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Saya juga mau istirahat ini. ya, mudah-mudahan Pak Yusuf, kebenaran itu jangan sampai diabaikan. Siapa tahu itulah yang membuat Pak Yusuf bisa berubah gitu loh. Jadi kalau ada tamu jangan dikasih garam. Kalau ada sesuatu jangan langsung dibuang, difilter dulu Pak Yusuf. Siapa tahu itulah yang terbaik buat hidup Anda ke depan, oke? Mantap, padahal di balik candaan ada begitu nilai-nilai mutiara yang perlu disimpan. Oke, terima kasih semuanya ya. Ya, jangan sampai yang nggak bagus itu, siapa tahu itulah mutiara buat hidup Pak Yusuf ke depan. Oke, terima kasih ya. Iya Pak Yusuf. Ada lagi teman-teman Pak Pitro? Pada mau disambung bahasa Arabnya Pak Pitro? Pak Pitro, bahasa Arabnya mau disambung? Orang padang pasir datang. Pak Yusuf mau kemana Pak Yusuf? Udah selesai dia. Enggak, soalnya kalau Pak di sini Pak Pitro mau berbahasa Alkitabul Muqaddas, di sini ada ahlinya soalnya nih.